Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurallahu nasran azizan. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizahullah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Jami' Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa menghadiri salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan dengan taklim subuh. Hari ini akan sedikit saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam awal surah Al-Fatah yang mungkin sebagian kita sangat hafal ya. Terutama yang biasa baca maulid pasti hafal ya. Namun demikian kita coba bacakan tafsirnya supaya kita lebih mendalam tentang apa yang sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fatahna laka fathan mubina. Inna, sesungguhnya kami, fatahna, kami bukakan, laka untukmu, fathan mubina, dengan pembukaan yang nyata. Fatah juga diartikan penaklukan. Ayat ini terkait dengan Fathu Makkah atau pembukaan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi ingat bahwa Rasulullah SAW mula-mula beliau berdakwah di kota Mekah sampai 13 tahun. Lalu beliau hijrah ke kota Madinah pada tahun ke-13 kenabian atau disebut juga tahun pertama hijrah. 2 tahun setelah beliau Rasulullah hijrah, terjadi yang disebut dengan Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar, di mana 313 pasukan umat Islam bisa mengalahkan lebih dari 1000 pasukan kafir Quraisy dengan izin dan pertolongan Allah. Karena memang kemenangan umat Islam itu selalu dengan pertolongan Allah. Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wa man nasru illa min indillah." Tidaklah kemenangan itu melainkan dari sisi Allah. Ayat yang lain mengatakan, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." In tansurullaha, apabila kalian menolong agama Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan menguatkan posisi kalian. Ayat itu berlaku di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin sampai akhir zaman. Karena ayat itu tetap hanya terjadi di zaman siapa, nah, itu berlaku seluruhnya. Karena Nabi mengatakan al-jihadu madin ila mundu ba'asani Allah ila yaumil qiyamah.
Jihad itu kewajibannya terus berlangsung sejak aku diutus hingga hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan di dalam perang Badar itu melalui jihad. Perang Uhud itu mula-mula Rasulullah itu menang. Tapi karena ada satu pelajaran yang Allah berikan ketika Rasulullah berpesan, hendaknya pasukan panah yang ditetapkan posisinya berada di Jabal Rumah atau Bukit Pemanah. Kalau kita ziarah ke Madinah, ke Uhud, pasti oleh Mutawif akan ditunjukkan. Itu loh Jabal Rumah. Jabal itu artinya bukit, Rumah itu bukan bahasa Jawa ya, Rumah bahasa Jawa. Rumah itu jamak dari kata Romi. Romi itu artinya pemanah. Rumah berarti para pemanah. Para pemanah dipesan oleh Rasulullah, apapun yang terjadi kalian jangan turun dari Jabal Rumah, dari bukit itu. Nah, karena pasukan pemanah ini melihat bahwa umat Islam sudah menang, pertempuran sudah berakhir, tentara kafir Quraisy sudah melarikan diri, meninggalkan seluruh harta benda mereka, kaum muslimin sudah ngumpulin ghanimah, pasukan Rumat ini berpikir perang sudah selesai. Tapi ternyata ketika mereka turun, ada pasukan jenius yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, memutari Jabal Rumat dan menyerang dari belakang. Akhirnya terjadilah satu pembantaian dari belakang, bahkan sampai Rasulullah itu gigi beliau patah karena peperangan itu. Namun itu enggak lama ya, karena selanjutnya terjadi perang Ahzab atau perang sekutu. Jadi umat Islam itu dari zaman Rasulullah masih ada, sudah perang melawan kaum kafir sekutu. Kalau perang dunia kedua itu kan ada disebut dengan pasukan sekutu, kelompok pasukan kaum kafir yang memerangi. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Nah, perang Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi dengan kekuasaan Allah, sama sekali tidak dari tangan kaum muslimin. Kaum muslimin cuma menutup akses kota Madinah dengan membangun parit yang besar, panjangnya 2,5 kilometer, lebarnya 4 meter, dalamnya 3 meter, sehingga menutup celah masuk kota Madinah. Karena tertahan di luar kota, dan terakhir diporak-porandakan pasukan Ahzab 10.000, pasukan Ahzab itu 10.000. Mereka akhirnya menarik pasukan itu pulang kembali ke Mekah. 6.000 pasukan Quraisy, 4.000 pasukan Arab yang ada di luar kota Mekah. Orang Yahudi yang Bani Quraidah yang bersekutu dengan pasukan Ahzab meninggalkan perjanjian bersama Rasulullah, akhirnya dihukum mati. Seluruh laki-laki Yahudi Bani Quraidah dihukum mati. Ya, keputusan itu dibuat oleh sahabat Nabi yang dulu waktu zaman jahiliyah itu bersekutu dengan kaum Yahudi Bani Quraidah, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian tahun berikutnya, yaitu tahun 6 Hijrah, Rasulullah pergi ke kota Mekah bersama 1.500 orang laki-laki, tapi tidak dalam maksud perang. Mereka tidak menggunakan pedang terhunus, tapi pedang tersarung. Jadi istilahnya kalau perang itu pedang terhunus, tapi kalau bukan perang, pedang tersarung. Laki-laki waktu itu kemana-mana memang membawa pedang, cuma kalau tersarung itu bukan untuk perang, tapi hanya
bela diri. 1.500 orang yang hendak umroh berarti dari Bir Ali ke mendekati kota Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, mereka ditahan. Ini semua pakai pakaian ihram, tidak sedang dalam keadaan akan berperang, dan memang dilarang berperang di kota Mekah. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah dan pasukan Rasulullah kembali untuk baru boleh umroh tahun berikutnya 7 Hijriah. Baru umat Islam masuk, jumlahnya saya kurang paham, yang jelas lebih dari 1.500, mungkin 3.000 atau berapa. Tahun berikutnya 8 Hijriah, Rasulullah memang hendak berperang ya di menaklukkan Fathu Mekah, dan ini diceritakan dalam surat Al-Fath. La tadkhulunna Masjidal Haram. Kalian pasti akan masuk ke Masjidil Haram, dan qadarullah memang tidak terjadi perang. Jadi Allah menjaga kesucian kota Mekah karena pemimpin kota Mekah yakni Abu Sufyan udah grogi karena ada 10.000 pasukan kaum muslimin yang ada di luar kota Mekah. Nah, 10.000 itu menyalakan obor semuanya. Maka pada waktu itu Abu Sufyan datang mendekati Rasulullah dan menyatakan dirinya masuk Islam. Maka Rasulullah mengumumkan siapa saja yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa saja yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa saja yang menutup pintu rumahnya aman. Karena mendengar pengumuman itu, orang-orang Quraisy semuanya menutup pintu. Kalau nggak menutup pintu, masuk rumah Abu Sufyan atau masuk Masjidil Haram, selesai udah. Ya, nggak ada perlawanan sedikit pun. Itulah yang dimaksud dengan Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, yang digambarkan di dalam ayat ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah menangkan laka untukmu. Untuk Rasulullah itu apa? Dalam tafsir dikatakan Allah bukakan kota Mekah. Dalam tafsir Jalalan dikatakan Allah bukakan kota Mekah dan kota-kota lain fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Qad fatahna Allahu ya Muhammad Makkah fathan mubinan zahiran. Kami telah bukakan kepada engkau wahai Muhammad kota Mekah dengan pembukaan yang nyata. Artinya nggak samar-samar. Artinya sudah nggak ada kekuatan satupun yang diam di kota Mekah yang memiliki ideologi berbeda dari ajaran baginda Rasulullah. Karena semua penduduk Mekah masuk Islam, kecuali mungkin sedikit saja yang nggak ngaruh lah di masyarakat. Nggak ada pergerakan untuk menentang kembali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika perang Hunain terjadi setelah penaklukan kota Mekah, jumlah pasukan itu yang Rasulullah datang dari Madinah itu ada 10.000 pasukan, ditambah pasukan kota Mekah 4.000. Artinya pasukan kota Mekah itu semua sudah masuk Islam. Jadi masuk Islam besar-besaran. Makanya dikatakan Fathu Mekah itu ya memang titik kulminasi dari perjuangan baginda Rasulullah. Karena Mekah itu disebut dengan Ummul Qura, ibu kota. Qura itu di desa, jadi ibu desa. Jadi seluruh wilayah di Jazirah Arab itu senternya adalah di kota Mekah.
bila mana kota Mekah itu jatuh kepada kekuasaan Islam, maka selesai sudah. Karena berikutnya itu ke kota Madinah, semua suku-suku Arab dari berbagai pelosok menyatakan diri masuk Islam. Itulah yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya yang memang sewajarnya dan disunahkan untuk dibaca oleh umat Islam di waktu sholat maghrib, jamaah maghrib, yaitu surat An-Nasr. Ya, An-Nasr artinya pertolongan atau kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath di situ maksudnya fathu Makkah. Ini hubungannya dengan surat Inna Fatahna laka fathan mubina. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk Islam, afwaja, berbondong-bondong. Jadi kemenangan dalam pandangan Islam itu bukan takluknya satu wilayah kepada kekuasaan Islam dan menjadi koloni daripada kekuasaan Islam atau menjadi jajahan dari kekuasaan Islam. Karena ajaran Islam mengajarkan ya, tidak boleh ada penjajahan. Tidak boleh manusia itu memperbudak manusia. Tidak boleh manusia itu menghamba kepada manusia. Itu ajaran Islam. Inilah kenapa Islam itu setelah Fathu Mekah itu menyebar ke seluruh dunia sangat cepat. Sangat cepat, spektakuler. Bahkan dua negara adik kuasa yang sewaktu dakwah Nabi di kota Mekah terjadi peristiwa politik dunia, yaitu peperangan antara Romawi dan Persia. Itu adalah negara adik kuasa waktu itu, dua negara Romawi dan Persia. Disebut dalam surah Ar-Rum. Rum maksudnya Romawi. Boleh berarti Rum dikalahkan bangsa Romawi fi adnal ard, di bumi yang dekat, yaitu di Palestina. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun, mereka setelah dikalahkan akan menang. Bin asimin hanya dalam beberapa tahun, catatan sejarah kurang lebih 7 tahun. Nah, ternyata tahun 15 Hijriah di masa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baik Romawi maupun Persia sudah takluk kepada kaum muslimin. Sudah difathu Makkahkan semua. Ya. Kalau Persia itu jatuh ibu kotanya namanya Madain. Seluruh kekayaan Kisra Persia diangkut ke kota Madinah, ditaruh di depan Masjid Nabawi. Tapi utuh, tak seorang pun mengambilnya. Kenapa? Karena Khalifah Umar juga tidak ngambil sama sekali. Bahkan beliau tidak mengganti jubahnya yang penuh tambalan. Itu kehebatan Khalifah Umar Ibnul Khattab. Ya. Pemimpin hari ini kalau ada yang ngaku-ngaku dia bagaikan Umar bin Khattab, hoak gitu ya. Jangankan presiden, paling bupati, wali kota aja untuk pakaiannya aja 1 tahun berapa miliar ya. Itu mengaku seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak menyentuh sama sekali. Karena pemimpin tertingginya nggak menyentuh, maka maka rakyatnya nggak ada yang berani menyentuh. Satu-satunya orang yang menyentuh gelang, menyentuh dari kekayaan Persia adalah namanya Surokoh. Surokoh karena dia mengingatkan kepada Khalifah Umar bahwa dulu waktu dia mengejar Rasulullah dan akhirnya dia
masuk Islam, Rasulullah mengatakan, wahai Suraqah, kamu nanti akan mengenakan gelang Kisra Persia. Jadi kita bisa ingat, kita bisa pahami bahwa Rasulullah itu mengajarkan wawasan politik internasional kepada umat Islam, pada Suraqah. Akhirnya Umar mengatakan, oh baik, kalau gitu kamu silakan memakai gelang perak punyanya Kisra. Setelah dipakai, wah dia senang kan? Udah sekarang lepas lagi. Dia mengatakan, loh kan itu hak saya. Hak kamu cuma memakai doang. Hak pakai, tapi bukan memiliki. Ya, maka dilepas. Dan Suraqah ya taat, ya, pemimpin yang benar pasti ditaati lah. Ya. Nah, kembali bahwa dalam tempo singkat ternyata dunia sudah takluk kepada umat Islam. Ini sejarah dan ajaran Quran Sunnah yang dibawa oleh umat Islam periode awal. Yang hari ini umat Islam masih merangkak menuju kebangkitannya, menuju kebangkitan. Mudah-mudahan tahun 2024, ya, 100 tahun setelah runtuhnya kekuasaan dunia, yaitu khilafah Turki Utsmani, mudah-mudahan bangkit lagi. Ya, mungkin dari Indonesia kita nggak tahu, ya. Tapi kalau di Indonesia pengajian tentang surat Al-Fat ini merata, insya Allah bangkit. Ya. Cuma persoalannya bangsa Indonesia ini mau apa enggak? Kalau mau Allah kasih jalan, tapi kalau nggak mau ya wis karepmu. Nah, kita memerlukan, kita sekarang menghadapi Pilpres, memerlukan pilihan untuk umat Islam yang jangan kita berpikir, wah pokoknya pilihan saya harus menang, atau yang sesuai dengan partai saya harus menang, atau yang menurut hemat saya dia harus menang. Nah, jangan begitu cara berpikir. Tapi mari kita berpikir sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran sudah menceritakan tentang kemenangan yang hakiki itu bagaimana. Ini semua tersimpul di dalam surah Al-Fat secara lengkap. Oleh karena itu, saran saya, kita sebagai umat Islam menyongsong tahun 2024, mari surah Al-Fat ini dijadikan wirid, dibaca setiap hari. Ya. Dari Inna Fatahna Laka Fathan Mubina, biasanya orang-orang yang ikut maulid sampai wa yansurukallahu nasran aziza. Ya itu sebenarnya sudah lumayan, tapi belum lengkap sebenarnya. Mestinya harus sampai akhir. Ya. Sampai Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kufar dan seterusnya. Karena Rasulullah dulu mengajarkan para sahabat membaca 29 ayat, bukan cuma membaca 3 ayat. Seperti surat Al-Baqarah. Nah, umat Islam biasanya singkatannya aja yang dibaca. Mulai dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh fansurna 'alal qaumil kafirin. Cuma sekitar 10 ayat, padahal Al-Baqarah itu 286 ayat. Nah, orang Islam Indonesia umumnya baru membaca lengkap itu di bulan Ramadan. Di bulan yang lain jarang yang membaca lengkap. Padahal Nabi
menentukan siapa orang yang layak menjadi pemimpin, itu kriterianya surat Al-Baqarah. Jadi Nabi pernah mengumpulkan pasukan, lalu beliau mengatakan Iqra'ul Quran, baca Quran. Semua baca. Waktu itu nggak ada mushaf, Pak. Jadi sesuai dengan hafalan mereka. Kemudian ada seorang paling muda. Nabi bertanya pada dia, "Mata qara'ta ya gulam?" Wahai anakku, engkau sudah membaca apa? Anak muda itu mengatakan, "Qara'ta surata kada wa surata kada wa suratal Baqarah." Saya sudah membaca surat ini, surat itu, dan surat Al-Baqarah. Rasulullah menegaskan, "Anta qara'ta surat Al-Baqarah?" Apa benar Anda membaca surat Al-Baqarah? Lalu anak itu mengatakan, "Benar wahai Rasul." Rasulullah mengatakan, "Idhab anta amiruhum." Kalau gitu pergi pasukan, Anda panglimanya. Jadi dia ditunjuk sebagai panglima karena sudah membaca surat Al-Baqarah. Jadi bayangin kalau di kita RW sudah baca Al-Baqarah tanpa mushaf, nanti lurah tambahi Ali Imran, semakin naik ditambah surat, wah dahsyat. Kenapa kita ini masih selalu di belakang? Dikarenakan kita ini tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kenapa kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah? Karena kita nggak pernah membaca Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Jadi baru kita dapat pertolongan Allah di bulan Ramadan. Bulan yang lain ditinggalkan oleh Allah. Masih untung banyak masjid-masjid ya, setiap Sabtu, Ahad ada pengajian kayak gini. Tapi ini nggak banyak loh, nggak semua. Kebanyakan semua masjid, ya begitu assalamualaikum, udah piritan sebentar harus pada pulang. Padahal apalagi waktu subuh itu waktu yang penuh dengan berkah. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada subuh pagi hari. Ngaji yang paling bagus ya subuh, karena masih fresh kita. Gak ada yang ngantuk kan? Kalau ngantuk berarti begadang tadi malam. Nah, jadi coba kita ubah polanya. Kalau kita mengikuti pola-pola cara-cara orang lain, bakalan nggak menang kita. Ya, misalnya kita punya calon presiden yang hebat, luar biasa, pintar bahasa Inggris, gelarnya profesor, macam-macam, bagus deh, bisa khutbah, macam-macam bisa. Tapi kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak yakin saya kalau yang bersangkutan menang. Apalagi kalau dari segi duit, mungkin kalah sama yang lain. Sekarang masalahnya umat Islam sudah disesatkan. Ya, ibu-ibu nggak tahu di Jakarta apa di Jawa ini. Pilih apa kok besok? Ya saya mah yang penting yang paling banyak ngasih duit. Ini udah rusak. Jadi mari kita kembalikan umat Islam ini, ya. Allah sudah menyatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa bersedih hati. Kalian itu adalah umat yang tertinggi derajatnya. In kuntum mu'min. Jika kalian benar-benar mukmin, benar-benar beriman. Maka mari dalam proses menuju pemilihan kepemimpinan nasional, kita tingkatkan iman kita dengan amal soleh.
Karena Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Itu janji Allah. Wa'adallahu, Allah berjanji kepada orang-orang mukmin dan yang beramal soleh. La yastakhlifannahum, Allah akan memberikan giliran kekuasaan kepada mereka. Kama stakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelumnya. Nah, apalagi kalau di zaman sekarang one man one food, ya berat. Makanya ada caleg yang mengatakan, pokoknya kita nggak usah berpatokan pada masjid deh, karena jumlah orang yang di masjid itu lebih dikit daripada jumlah orang yang ke mall. Ini caleg, ini muslim apa enggak ya? Gitu. Mestinya kalau tahu bahwa jumlah orang yang ke masjid itu lebih sedikit daripada jumlah orang yang ke mall, dia berjuang, dia bergerak, dia mengajak orang-orang ke masjid, bahkan dia menafkahkan orang-orang ke masjid, menafkahkan hartanya untuk pergerakan ke masjid. Walaupun jadi anggota DPR dia nggak jadi, nggak apa-apa. Wong nggak jadi anggota DPR itu nggak paten kok. Tapi kalau kita mengajak orang ke masjid, janji Allah untuk mestinya begitu. Bahkan saya pernah dengar itu dari partai yang notabene partai Islam. Masih berpikir seperti itulah, ini partai Islam tapi otaknya nggak Islam ya. Masa jangan kita berpatokan kepada masjid, nggak usah ya, ngurusi orang masjid. Masjid itu harus diurusi, harus dimakmurkan. Dia harus memahami dan mewujudkan innama ya'muru masajidallahi, itu harus dia tekun. Jadi di masa Pileg dan Pilpres ini, nasihat saya adalah manfaatkan momentum ini untuk menambah amalan kita, pahala kita untuk kepentingan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau dunia itu nggak jamin, Pak. Banyak orang terpilih jadi anggota DPR, DPRD, ujungnya suka miskin. Jadi jangankan di akhirat, di dunia aja sudah dihinakan. Ya, harus pakai rompi oring. Itu terjadi. Kurang lebih 50% kepala daerah itu pakai rompi oring. Gimana nggak jadi nggak pakai rompi oring untuk bisa mendapatkan suara, dia tentang sana tentang sini. Begitu jadi, ya, apa yang dilakukan pertama kali? Ya korupsi. Mau nggak mau? Karena sistemnya sudah seperti ini. Nah, mari kita perbaiki, kita yakin bahwa dengan jalan Islam kita selamat. Kalau ingin umat Islam menang, kita jangan cuma menempuh jalur material, tapi juga harus jalur spiritual. Kita mohon kekuatan spiritual kepada Allah SWT yang bisa saya nasihatkan, banyak baca Al-Fatihah, banyak istighfar, banyak baca sholawat, terutama sholawat Al-Fatih, sholawat untuk pembuka rezeki, sholawat untuk pembuka kemenangan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu baca. Caleg itu wajib baca. Ya. Capres apalagi wajib baca setiap hari. Kita umat Islam disarankan membaca setiap selesai sholat fardu itu 19 kali. Ya,
kan ringan, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa, ya, wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq. Ini memang untuk kemenangan. Nasiril haqqi bil haqq, ya, yang menolong kebenaran dengan kebenaran. Jadi langkah menuju kemenangan kita dengan kebenaran. Wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu cuma 19 kali setiap selesai sholat waktu atau kumpul-kumpul ngariung bawa tetangga kanan kiri baca 100 kali. Kalau sekiranya ya ada caleg misalnya, wah suaranya masih jauh, baca 1000 kali gitu ya. Apalagi kalau mengundang 1000 orang gitu ya, ya insya Allah akan terpilih gitu. Ya. Jadi kekuatan spiritual itu. Jadi baca surat Al-Fat, ya, pelajari maknanya, artinya, terus baca surat sholawat Al-Fatih. Ya. Tiap maghrib baca idza jaa nasrullahi wal fath. Insya Allah. Jadi yang kita dengar, kita baca itu pada saat sholat nyambung dengan kehidupan, maka insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Kita nggak nyebut orang, siapapun yang jadi presiden buat kita mohon saja kepada Allah dipilihkan yang terbaik. Kalau pilihan kita itu kita sangka baik, ternyata maling, kita nggak tahu kan. Kita anggap dia orang jujur, nggak taunya biang bohong gitu. Tapi kita baru sadar kan setelah kebohongannya menyebar luas dan kita nggak bisa mengganti itu aja. Jadi oleh karena itu untuk kepemimpinan baru kita mohon dipilihkan oleh Allah. Memang dalam sistem Islam sebenarnya masyarakat nggak perlu ikut milih, yang milih adalah orang-orang yang punya ilmu, orangnya adil, maksudnya ulama, tapi ulama yang adil, yang ulama bukan ulama yang terlibat gitu dalam persekongkolan atau dalam ini. Kemudian yang terakhir yang punya hikmah, yang itu sebenarnya sudah disusun oleh founding fathers kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi yang memimpin itu kalimat hikmah, dan orang-orang yang memiliki fakta dalam dirinya kalimat hikmah itu. Jadi kalau yang bermusyawarah bukan ahli hikmah, ya nggak bisa. Yang bermusyawarah bandar togel, ya kacau. Yang bermusyawarah germo, ya kacau. Karena terpilih, ya, karena banyak nyawer terpilih, ya kacau. Nah, tapi mestinya dipilih orang-orang yang terbaik, yang bukan nanti memutuskan kecuali hanya dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sebenarnya warisan dari pendiri bangsa kita yang sampai hari ini belum bisa dilaksanakan. Maka orang-orang masjid harus bangkit ini. Bagaimana itu bisa dilaksanakan? Karena artinya kalau ingin mengurai lebih dalam tentang hikmah, ya bukan tafsir, ngaji. Kalau setiap masjid ada pengajian yang membuka kalimat hikmah itu, cepat selesai persoalan-persoalan di Indonesia. Mudah-mudahan kita masih ada waktu, ya, sampai tahun pemilihan nanti 14 Februari, ya. Masih ada waktu. Dan juga kita sarankan umat Islam jangan sampai memilih karena duit, karena sebarang. Saya yakin kalau di Jamaah Nurul Ikhlas ini nggak ada yang terima.
tahu kalau sebelah-sebelahnya. Ya. Caranya bagaimana supaya kan masyarakat kita banyak yang awam? Ya harus kita paramin yang awam-awam itu, kita kasih penyuluhan dan kita kasih cara agar mandiri, agar di hari H 14 Februari punya uang. Caranya gimana? Nabung. Uang paling kecil sekarang yang beredar berapa? 2.000 ya? 1.500. Toilet berapa sih bayarnya? 2.000. Ya udah 2.000, nabung setiap hari 2.000. Jangan pipis. Sekarang tanggal berapa? 18 November. Sampai tanggal 14 Februari masih ada waktu berapa? Ya. 90. Desember, Januari, Februari. 90 hari ada enggak? Ya. Ya, hampir lah ya. Kan sekarang sudah 19. Anggaplah 80 hari. Kali 2.000, 160.000. Kalau tiap orang awam punya uang 160.000 dan dia cukup hari itu untuk kebutuhan rumah tangganya 160.000, maka akan menolak money politik, akan menolak penyuapan. Walaupun sudah dikasih tahu bahwa penyuapan itu nikmat yang membawa sengsara, nikmatnya sehari habis, sengsaranya 5 tahun kan begitu. Tapi yang namanya orang dikasih 100.000 ya diterima. Kalau dikasih 1 juta apalagi. Ini sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kalau ada seseorang diberikan emas segede gunung Uhud, dia berpikir, andaikan aku dapat segunung lagi. Jadi nggak ada habisnya, Pak. Kalau kita lihat misalnya oligarki, ya, konglomerat, sudah punya 100 perusahaan, dia masih berpikir, andaikan aku punya 200 perusahaan, nggak ada habisnya. Apalagi dilombakan, apa majalah apa itu? Forbes ya, dilombakan, ulang nomor 1, ulang nomor 2, nomor 3. Apalagi ada itu, oh tambah orang. Tapi memang sudah ada ayatnya, alhaakumut takasur, ya, telah melalaikan kalian at-takasur, lomba-lomba memperbanyak harta, ya, at-tazur tumul. Jadi kembali untuk mendapatkan fadilah dari surah Al-Fat, mari kita baca setiap hari dan baca terjemahannya biar lebih mengerti. Setiap hari kita baca dan selesai baca itu bacaan kita sebagai wasilah mohon kepada Allah, ya Allah menangkanlah Islam dan umat Islam tahun ini. Kita nggak nyebut seorang si A si B, nggak peduli partai apapun, kalau orang itu memang jiwanya, tekadnya untuk menegakkan kalimat Allah, kita doakan dia menang. Setuju nggak? Setuju ya? Takbir. Jadi kita jangan istilahnya fanatik partai A, partai B, nanti ujungnya sesama partai Islam itu loh. Saya sudah pernah masuk sana sini Pak, jadi sesama partai Islam itu malah ngomongin partai Islam yang lain. Lah apa itu artinya kan? Padahal udah diajarkan oleh Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan di dalam hati kami rasa iri dan dengki kepada orang-orang mukmin. Ini berlaku secara luas. Ada tetangga kita mukmin, beli mobil baru, kita ucapkan alhamdulillah. Ada siapa tahu suatu ketika kita lagi perlu mobil bisa pinjam. Kalau tetangga kita nggak punya mobil kan kita nggak bisa pinjam. Begitu. Jangan berpikir, oh dia bisa beli mobil baru,
Jangan-jangan pelihara toyol. Itu berarti pikiran kita negatif. Jadi kita harus selalu berpikir positif kepada sesama orang mukmin dan kita ramaikan terus masjid kita. Mudah-mudahan nanti pas hari hanya masjid ini penuh. Habis sholat kita berdoa mohon pada Allah supaya hari itu Islam dan umat Islam dimenangkan di negerinya sendiri. Masa umat Islam mayoritas tapi kalah mulu, ya kan? Kita mohon pada Allah muncul orang-orang Islam yang sedang mengikuti kompetisi di pileg maupun pilpres dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika